Bismillahirrahmanirrahim. Twenty until 25 minutes every pemilu. Ya, jadi 20 sampai 25 menit manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nanti setiap pemilu Afrika Utara, Spanyol atau Andalusia, Persia dan Asia Tengah. Tapi kekuasaan Umayyah juga diwarnai konflik politik lainnya. Diwarnai pemalsuan hadis untuk kepentingan politik. Jadi itu benar-benar kayak background building. Jadi kayak dia tuh ekspansi wilayah dan kayak membangun politik-politik kayak gitu. Nah terus itu tuh dilanjut sama Daulah Abbasiyah. Itu tuh dari 750 sampai 1258 Masehi. Dia tuh berdiri setelah runtuhnya Daulah Umayyah dengan pusat di Baghdad. Terus kayak Abbasiyah itu sampai puncak kejayaannya pada masa Harun al-Rashid dan al-Ma'mun. Terus dia tuh dikenal sebagai Golden Age Islam karena masa-masa ilmu itu kayak lagi booming banget, lagi gong banget itu di sini, gitu guys. Nah terus kayak masa-masa kayak terutama di kayak pengetahuan tentang pertanian, perdagangan, ilmu pengetahuan in general itu tuh benar-benar berkembangnya di sini melalui Bait al-Hikmah. Nah di masa ini tuh dia melahirkan ilmuwan besar seperti kayak Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, terus kayak Baghdad tuh jadi pusat peradaban dunia meski akhirnya runtuh pada 1258 Masehi akibat serangan Mongol gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemajuan peradaban Islam. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Islam mencapai masa permasalahan yang tadi dijelasin. Nah, peradaban Islam yang kalian tahu pasti berkembang pesat bukan hanya di dalam bidang agama, tapi juga ilmu pengetahuan, budaya, politik, dan seni. Jadi di bidang bahasa dan budaya, bahasa Arab itu dijadikan bahasa resmi pemerintahan menggantikan Yunani dan Persia. Dari sini lahir kajian tata bahasa, salah satunya adalah karya Imam Sibawaihi berjudul Al-Kitab ini. Nah isi dari kitabnya itu kayak grammar Arab, morfologinya, kayak perubahan bentuk fiil dan isim dan lain-lain, dan contoh-contoh dari Al-Quran. Slide. Oke, dan di bidang ekonomi dan politik, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak uang sendiri berupa dinar dan dirham, membangun sistem pos dari Damaskus, yaitu di Suriah, ke Mesir, Palestina, Irak, hingga Afrika Utara, dan memperbaiki administrasi pemerintahan juga. Kalau dalam seni dan arsitektur, pembangunan kubah batu di Yerusalem yang ini kubah Syahro menjadi simbol kejayaan Islam. Selain itu banyak masjid-masjid yang megah mulai dibangun dengan gaya arsitektur khas Islam, pusat penelitian dan penerjemahan. Lalu lahirnya lalu ada Al-Khawarizmi yaitu tokoh dalam matematika, serta Ibnu Haytham dalam bidang optik dan fisika. Dan pengetahuan ini bahkan memengaruhi Eropa dan menjadikan dasar dari kebangkitan Renaissance gitu. Baik, selanjutnya yaitu sejarah Kerajaan Utsmani. Nah, mungkin secara general, Kerajaan Utsmani itu tuh sebenarnya sekarang juga diketahui sebagai Ottoman Empire. Nah, tapi penjelasan dasar tentang Kerajaan Utsmani itu, jadi Kerajaan Utsmani ini tuh pada masanya itu merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dan dia juga berdirinya terlama. Jadi saat Kerajaan Utsmani ini masih berdiri, dia itu sempat memimpin atau berdiri lebih dari 600 tahun, yaitu dari tahun 1299 sampai tahun 1924. Dan pada masa jayanya ini, Kerajaan Utsmani ini dia memiliki 4 wilayah kekuasaan, yaitu ada di Asia, Afrika Utara, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara. Dan pada abad ke-13 sendiri, Kerajaan Utsmani ini didirikan oleh namanya Osman I di Anatolia, Turki. Dan puncak kejayaan untuk Kerajaan Utsmani ini
ada di tahun 1453 yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Mehmed II yang menaklukkan Konstantinopel dan Sultan Sulaiman Al-Kanuni yang memperluas wilayah ke 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Lalu apa yang membuat masa Kerajaan Utsmani itu ada masa kejayaannya? Itu karena pada saat itu Kerajaan Utsmani ini sangat kuat dalam militer dan juga dalam ilmu, hukum, dan juga budaya. Nah, di masa Sultan Sulaiman ini, nggak cuma dari perang dan juga ilmu hukum dan budayanya, hukum Islamnya juga diatur secara lebih rapih, dan ini juga menjadi salah satu sejarah yang yang menyebabkan terjadinya bangunan-bangunan megah di Turki yang terkenal juga seperti Blue Mosque, Masjid Biru, dan Masjid Sulaimani. Letaknya dan juga karena letak yang strategis membuat Kerajaan Utsmani ini dia menjadi jembatan antara timur dan barat. Menambahkan sedikit, faktornya itu adalah kelemahan sama ketidakmampuannya Baghdad itu sendiri, mulai dari kesalahan kepemimpinan. Jadi pada saat itu Khalifah Al-Qasim itu menolak mentah-mentah tawaran Gulabi untuk menjadi bawahan dan mengirim pasukan untuk menaklukkan kota di Persia. Lalu juga diperkirakan ada ketidakpedulian terhadap ancaman, di mana Khalifah Al-Qasim itu tidak menanggapi ancaman dengan serius dan tidak melakukan upaya secara maksimal untuk mempertahankan kota Baghdad itu sendiri. Terima kasih sekali lagi. Sekarang kita menjawab pertanyaan. Terima kasih Ida atas pertanyaannya. Mungkin aku akan memberikan beberapa contoh untuk pertanyaan kamu. Kayak sesimpel setiap hari kita suka ngelakuin beberapa sunat lagi sih. Contohnya kayak kadang ada yang sholat duha atau sholat tahajud. Terus sesimpel kayak senyum dan baik hati kepada orang, menurut aku juga termasuk sunat. Dan atau kayak belajar juga, kayaknya belajar dengan niat yang baik. Dan sedekah juga termasuk sunnah Nabi. Sebenarnya banyak sih. Mungkin yang kurang lebih sering kita juga. Sekian dari kita. Terima kasih. Last group. Ya. Gimana? Ini dia, saya Asya Magani.